Konnichiwa. O genki desu ka? Selamat datang di channel Belajar Hatsuong Bahasa Jepang bersama saya. Di sini, saya akan membahas berbagai materi mengenai pembelajaran Hatsuong atau lafal bahasa Jepang. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimanakah cara menguasai lafal bahasa Jepang yang baik dan benar, silakan gabung di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah yusei dan musei. Dengan begitu, ada istilah yuseong, yaitu bunyi yang bersuara, dan museong, atau bunyi yang tidak bersuara. Nah, bunyi bersuara itu pada saat dilafalkan, pita suara ikut bergetar. Sedangkan bunyi yang tidak bersuara, pada saat dilafalkan, pita suara tidak ikut bergetar. Nah, bagaimana caranya ya mengetahui hal tersebut? Maka gampang saja untuk memeriksanya, pegang daerah leher pada saat melafalkan bunyi tersebut. Apabila bergetar, maka merupakan bunyi bersuara, dan apabila tidak bergetar, maka bunyi yang tidak bersuara. Nah, dengan demikian, maka semua vokal merupakan bunyi bersuara. Di sini minasang bisa cek sendiri ya. Jadi pegang daerah leher, kemudian ucapkan a, i, u, e, o. Maka daerah tenggorokan tersebut akan bergetar. Jadi semua vokal merupakan bunyi yang bersuara. Sedangkan untuk bunyi konsonan, ada bunyi bersuara dan ada bunyi tidak bersuara. Nah, misalnya pada bunyi plosif, ya, atau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan bunyi hambat letup ya. Nah, di situ terdapat dua. Di sini saya contohkan ya, untuk bunyi bersuara, misalnya bunyi ini ya, seperti itu, seperti itu ya. Nah, kemudian bunyi tidak bersuara itu bunyi di situ ya, dan seperti itu ya. Nah, di sini kadang minasang mungkin apabila mengucapkan B, D, G, seperti itu ya. Dipegang di daerah leher, bergetar. Kemudian bunyi tidak bersuara, minasang mengucapkannya P, T, K. Juga dipegang, bergetar. Yaitu karena minasang membunyikannya dengan vokal ya. Jadi B di situ kan, B, huruf B sendiri dengan E, seperti itu. Atau yang ini sih jelas-jelas bunyi bersuara. Tapi misalnya, yang tidak bersuara, minasang ucapkan P, seperti itu ya, P, ya karena ada E-nya di sini ya, bunyi E-nya itulah yang menimbulkan getar. Jadi untuk bunyi tidak bersuara, minasang ucapkannya, jangan ditambahkan vokal ya, tapi P, ya, seperti itu ya, atau seperti itu. Seperti itu kan tidak ya, tidak bersuara, tidak bergetar di daerah leher. Nah, untuk seperti ini, kalau minasang ingin mudahnya, minasang bisa melihat di International Phonetic Alphabet atau yang dikenal dengan IPA ya. Nah, di sini kalau minasang membaca IPA ini, di sini tadi saya mencontohkan ke bunyi plosive di sini ya, deretan paling atas. Nah, di sini ada bunyi p itu ya, dan ada bunyi di sini ya, dan di sini. Nah, apabila di dalam satu kotak di sini ya, untuk bilabial, plosive, ada bunyi P di sini ya, saya ucapkan P saja supaya gampang, dan ada bunyi B. Nah, ada dua seperti ini. Nah, yang letaknya di sebelah kiri itu adalah bunyi tidak bersuara. Dan yang letaknya di sebelah kanan itu adalah bunyi bersuara. Jadi seperti itu, di dalam satu kotak apabila ada dua huruf, yang letaknya di sebelah kiri adalah bunyi yang tidak bersuara, dan yang letaknya di sebelah kanan adalah bunyi yang bersuara. Bagaimana kalau yang dalam satu kotak hanya ada satu saja? Minasang lihat, itu letaknya di kiri atau di kanan. Biasanya kalau yang hanya terdiri dari satu bunyi saja, itu letaknya di sebelah kanan ya, dia jadi bersuara semua. Yang tidak bersuara malah lebih sedikit ya. Minasang bisa melihat di IPA ini. Jadi menentukan bunyinya seperti itu. Maka untuk bilabial di sini P dan B ya, bunyi P adalah tidak bersuara dan bunyi B bersuara. Kemudian tadi ya T dan D seperti itu ya, dan seperti itu kan.
Jadi T-nya di sini tidak bersuara dan D bersuara. Kemudian tadi saya contohkan di velar juga ya. Ini adalah bunyi K di situ ya, bunyi K dan bunyi G. K-nya tidak bersuara dan G adalah bersuara. Begitu juga untuk bunyi-bunyi yang lain. Sekali lagi, yang sebelah kiri itu tidak bersuara dan yang sebelah kanan adalah bersuara. Jadi menentukannya seperti itu. Untuk berlatih cara mengucapkannya, silakan minasang bisa merujuk ke IPA ya. Untuk pembelajaran IPA mengenai yang lain, bisa melihat video tutorial yang lain atau melihat dari buku-buku referensi yang lain bagaimana cara mengucapkan IPA ini secara benar. Demikian untuk kali ini, sampai bertemu pada video yang lainnya. Minasang, do deshita ka? Mudah bukan? Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya.